Baik, selama 3 tahun saya tidak bertemu dengan saudara karena memang saya tidak diundang ke sini. Kita berjuang masing-masing di tempat masing-masing ya. Kalau saudara hidup hari ini itu juga sebuah anugerah yang besar ya. Baik, mari saya ajak membaca dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Matius pasal 4. Saudara, tema di bulan ini adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Hari ini saya pengen berbicara tentang make me your disciple. Tuhan buat aku menjadi muridmu. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 4. Kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Gelundung dia. Taruh di bawah aja Pak supaya enggak gelundung. Ya, taruh bawah situ. Ya, thank you Pak. Mari buka Matius 4 ayat 19. Kalau sudah ketemu, mari baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan direktur. Salah ya? Kamu akan kujadikan apa? Manajer, bukan juga ya. Yesus berkata, follow me and I will make you fishers of men. Jadi Tuhan pengen menjadikan, jadi Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi murid-muridnya Tuhan yang pada akhirnya salah satu tugas murid adalah menjadi penjala manusia, untuk menjadi pemenang jiwa. Nah saudara, untuk lahir baru atau jadi orang Kristen itu bisa instan. Kenapa bisa instan Pak? Begitu saudara terima Tuhan Yesus, Yesus tinggal atau Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, dan saudara lahir baru, saudara mengiring Tuhan Yesus, maka instantly saudara menjadi anak Allah. Tetapi untuk menjadi murid, saudara perlu sebuah proses. Lalu lari-lari melulu dia. Untuk menjadi murid, saudara perlu sebuah proses. Jadi tidak ada murid yang dibentuk dengan instan, tidak ada. So that's why murid harus dibentuk dengan proses. Dan di dalam kekristenan untuk menjadi murid tidak pernah saudara dibangun dengan shortcut atau jalan pintas. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya berjalan melalui proses. Saudara bayangkan ya, Tuhan Yesus di dalam Alkitab, Musa pernah membawa orang Israel pergi dari Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Wow, saudara tahu berapa banyak orang yang ikut? Kurang lebih anggap 1 juta orang yang pergi. Tapi berapa banyak yang jadi murid? Semua umat pilihan. Tapi berapa banyak yang jadi murid? Yang punya kualitas seperti seperti Musa. Berapa orang? Hanya 2 orang, yakni Kaleb dan Yosua. Pagi ini ada berapa orang kira-kira Pak? Kira-kiranya. Berapa? 700, tak tambahin sedikit ya, 1000 ya. Ya udah. Saya anggap hari ini pagi ini datang 1000 orang. Kalau Musa membawa jemaat atau membawa orang Israel keluar dari Mesir 1 juta, yang jadi murid cuma 2 orang. Saya anggap kalau di sini ada 1000 orang yang datang kebaktian. Berapa banyak kira-kira akan menjadi murid Tuhan Yesus? Regu A, masih berdoa. Regu B, masih mengheningkan cipta. Regu C, 1000. Wah, regu D, dari 1000 orang, saya anggaplah 1000 ya. Berapa orang jadi murid? Dahsyat ini GBI Battle ini.
Musa saja membawa 1 juta orang jadi murid berapa? Cuman 2. Yosua dan Kaleb, yang lain mati di padang gurun karena dia tidak mau melewati proses. Dan proses itu memang tidak enak. Dan hanya 2 yang bisa menduduki tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan. Gereja Bethel Indonesia, Bethel di Bandung. Dari 1.000 orang yang hadir pagi ini, berapa orang mau jadi murid? Yang keras, kompak. Semua. Mari katakan bersama saya kurang keras saya tidak mau hanya jadi jemaat. Saya harus jadi murid. Bilang yes. Pak, kenapa sih saya harus jadi murid? Saya harap bisa nyala nih ya. Pak, kenapa sih? Sebab dalam kehidupan ini itu banyak proses. Banyak proses terjadi. Banyak kesukaran, banyak kesulitan. Pak, anggaplah 2 ini, anggaplah dari 1 juta murid, 1 juta jemaat yang ikut Musa. Saya enggak mau ngomong Mekarwangi ya, takut. Saya ngomong Musa aja. Orang yang ikut Musa, mukanya bisa sama, kanan dan kiri. Wajahnya boleh sama, hidungnya boleh 2. Iya, hidungnya 1 tapi lubangnya 2. Sama, matanya 2. Tapi ketika melalui padang gurun, melalui proses yang terjadi. Apa yang terjadi yang membedakan antara orang Kristen yang 1 dan Kristen yang kedua? Lihat, orang Kristen yang pertama, begitu dia dekat dengan persoalan. Saya udah tahu bakal meledak, tapi kenapa kaget saya ya? Ini lukisan daripada Kristen yang hanya pergi ke gereja, tetapi setiap kali ada persoalan, tak pernah mau melewati berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak mau melewati kesukaran, kesulitan bersama dengan Tuhan, dan tetap melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan ketika ada persoalan, dia bakal ngomel. Pada waktu persoalan dia akan meledak, marah, dan menyalahkan Tuhan. Kenapa kehidupan ini bisa terjadi? Bukankah saya udah kebaktian, saya udah beri persembahan, saya udah ikutin apa yang kata Pak Rubin sebagai gembala. Kenapa kok tiba-tiba saya diizinkan peristiwa seperti ini? Dan meledak. Ini Kristen yang ini meledak, tidak bisa jadi murid. Pak Kristen ini gimana? Kita lihat ya. Balonnya sama, ini bukan balon saya, baru dibeliin saya tadi pagi. Bapak bertanggung jawab loh ya. Ini Kristen yang sama-sama mengalami persoalan, dia tidak mau shortcut menjadi Kristen. Tapi dia mau lebih cinta Tuhan, lebih dari segala-galanya. Tadi lagu yang terakhir, yang tadi kita nyanyikan, walaupun aku lewati, jiwaku terkoyak, tubuhku terkoyak, jiwaku, apa tadi? Jiwaku terkoyak, tubuhku diremukkan, tetapi aku tetap mau setia kepada Tuhan. Itu kayaknya jemaat Mekarwangi yang tadi. Saudara, lain yang ini, perhatikan. Walaupun dia kena dengan api. Kita tunggu ya. Pak jangan cepat-cepat diangkat. Walaupun dia kena api, walaupun dia kena persoalan, walaupun dengan dia ada masalah, kenapa sih Pak Tuhan Yesus mau menjadikan kita murid? Sebab dia ini menjadi orang yang dipelaku firman, sekalipun ada persoalan yang sama, bahkan ini lebih lama daripada yang pertama. Tapi dia tidak hancur. Mungkin sudah berkata, Pak, iya kalau nggak dikenain api. Sampai angus. Tapi kenapa dia tidak meledak? Saudara tahu jawabannya? Karena Bapak jadi pesulap pagi ini. Bukan.
Lihat nih, sampai gosong, sampai hitam. Tapi kenapa dia nggak meledak? Ini Kristen yang bukan cuma datang ke gereja. Ini Kristen yang membaca firman Tuhan setiap hari, yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, pagi-pagi berdoa dan mencari Tuhan, dan Kristen yang melewati persoalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah salah satu dari umat Tuhan yang ada di tempat ini. Ini adalah contoh daripada gereja Betel Mekarwangi yang hari ini saudara mendengarkan, ini adalah lukisan orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Itu sebabnya murid tahan banting, gosong sekalipun melewati api tidak akan terbakar. Sekalipun melewati gelombang tidak akan tenggelam. Itulah jemaat yang ada di tempat ini. Seperti Kaleb dan Yosua yang setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Doa saya supaya saudara mengerti kenapa saudara dan saya kadang-kadang diizinkan Tuhan melewati dapur perapian yang sangat menyulitkan dan menyedihkan. Sekarang kita membaca Lukas pasal 15. Ada dua perikop yang saya pengen baca pagi ini. Lukas 15 dan Matius pasal 20. Tapi kalau saya eksposisi, saya baca semua, habis waktu saya minta saudara baca di rumah karena semua di sini murid-murid Kristus. Mari Lukas pasal 15, baca bersama dengan saya. Lukas pasal 15. Ayat yang ke-12. Lukas 15 ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ayat 12, mari baca bersama dengan suara keras. Satu hari ada satu bapak yang punya dua anak, namanya anak sulung, yang satu anak bungsu. Anak sulung anak yang setia, faithful, dia tinggal di rumah, setia bersama dengan bapaknya. Atau anak bungsu, saudara sudah dengar dia adalah pribadi ini dua-duanya anak bapak. Berarti kira-kira jemaat atau kira-kira pengikut Tuhan. Karen baca ayat 12. Lalu si bungsu pada akhirnya dia berkata begini ayat 12. 1, 2, 3. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara, lihat kata ini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik yang menjadi hakku. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, Father, give me the portion of goods that falls to me. Bapa, berikan kepadaku. Kalau tadi, I will make you a fisher of men. Aku mau menjadikan kamu. Tetapi di ayat yang ke-12 ada satu ilustrasi gambaran yang diceritakan atau perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ini ada model yang pertama, yakni orang yang bukan make me your disciple, tapi give me. Ini pribadi atau orang-orang Kristen atau murid-murid yang mentalnya bukan bentuk aku supaya aku serupa dengan Kristus, tidak rela berkorban untuk mencapai kualitas seperti murid, tetapi yang utama bagi dia adalah tuntutan. Give me. Bahkan orang tuanya belum juga mati. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi kalau dalam cerita itu. Pak, ini lukisan siapa? Ini lukisan orang Kristen yang hanya menuntut. Give me. Makanya tidak heran orang Kristen yang give me, orang Kristen yang selalu menuntut. Kenapa persoalan diizinkan? Tuhan, kenapa yang satu sudah ditolong, aku belum? Kenapa Tuhan, aku sudah rajin ke gereja tapi persoalan itu belum selesai? Dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kristen ini Kristen yang mudah kepahitan. Atau murid yang mudah kepahitan. Orang Kristen yang mudah kecewa dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara udah kepala 3. Tuhan, saya udah kepala 3. Kenapa Tuhan jodoh gak datang-datang?
Katanya jodoh dari Tuhan. Kenapa aku nggak datang-datang jodohnya? Akhirnya ada orang dari seberang laut datang di terminal dan kemudian ketemu. Begitu ketemu udah nggak lihat lagi anak Tuhan apa tidak. Yang penting gua kawin. Di terminal dia guide, dia dapat. Karena dia tidak mau belajar menjadi murid yang rela berkorban. Sekarang setelah dia menghabiskan, meminta dapatkan uang kemudian dia pakai poya-poya, dia pakai habiskan uangnya. Sekarang setelah dia melarat, habis uangnya, dia dugem hidup dalam dosa. Setelah itu kemudian langsung dia melarat supaya cepat khotbahnya. Habis melarat, kemudian baru ingat. Mari baca ayat 19. Sebenarnya baca semua ya ceritanya supaya saudara sudah sering baca, tapi ada baiknya kalau saudara baca semua. Ayat 19. Kalau tadi give me. Dia minta bagian yang ada menjadi bagian dia. Sekarang 19 setelah melarat, dia masuk di kandang babi dan kemudian dia memberi makan babi dan dia ikut makan babi. Jadi makan makanan babi, bukan makan babi saudara. Kalau makan babi orang Bandung banyak yang makan babi. Dia ini makan makanan babi, ampas babi. Sekarang ayat 19, setelah dia lapar, dia ingat akan bapaknya. Ayat 19, mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Perhatikan, kalau tadi yang pertama dia bilang apa? Give me. Katakan bersama saya. Kurang keras. Ya ini orang-orang Kristen yang give me, mana bagian saya, mana mujizatnya. Ini Kristen yang awal, oke? Tetapi berikutnya setelah mengalami kesulitan dan akhirnya melarat jatuh, dia bilang begini, I'm not more worthy to be called your son. Aku tidak lagi layak untuk disebut sebagai anak. Lalu dia berkata, make me as one of your servant. Berubah, tadi give me. Sekarang jadi make me. Jadikan aku Tuhan. Saudara, Kristen yang dewasa itu Kristen bukan give me. Tapi Kristen apa? Make me. Jadikan aku Tuhan. Jadi pribadi. Nanti bagian yang kedua, saya akan bicara tentang journey of discipleship. Perjalanan emang gak gampang, tetapi kita mesti rela bayar harga, rela berkorban. Supaya saudara punya mentalitas Kristen yang tahan dan kuat bersama Tuhan. Nah kalau orang sudah lewat ujian, lewat masa yang sukar, maka dia akan punya experience dengan Tuhan. Dan Kristen yang punya experience dengan Tuhan itu Kristen yang perkasa, kuat. Nah, setelah dia bertobat, maka anak bungsu berubah hidupnya dari give me my portion, mana yang menjadi bagian saya, dan kemudian berubah menjadi make me. Nah, kita tuh hanya bisa memuridkan, kalau ini ada pemimpin-pemimpin sel atau para pemimpin, para pendeta, kita itu hanya bisa memuridkan orang yang sudah bertobat dan mau berkata, make me, jadikan aku menjadi salah satu dari muridmu. So that's why judulnya make me your disciple. Kalau orang masih give me, orang ini tidak siap menjadi murid. Kenapa orang yang give me, dia tidak siap menjadi murid. Sekalipun dia masuk dalam program pemuridan, tapi dia tidak akan pernah jadi murid. Karena orang yang give me selalu menuntut apa yang menjadi haknya. Dia lupa apa yang menjadi bagiannya. Saya mau tanya, berapa banyak di sini yang mau bayar harga? Mengorbankan waktu saudara. Saya sebut mengorbankan. Karena ada orang yang berkata time is money.
Sudah berapa banyak yang saudara setiap hari, saudara korbankan waktumu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Boleh angkat tangan? Setiap hari saudara sediakan waktu. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bolehkah mulai hari ini kita bukan cuma minta mujizat? Kok gak ada yang amin sih? Berat sekali Pak amennya Pak. Jadi murid itu berat. Emang khotbah tema ini memang gak enak. Tapi memang kalau mau jadi murid yang sejati, gak ada cara lain. Mesti bayar harga. Saudara kalau lihat ada mobil Mercy baru dan mobil Kijang Innova, kira-kira mahal mana saudara bayarnya? Mercy lebih mahal. Why? Orang yang memberi harga lebih mahal, dia dapat barang yang lebih bagus. Kualitas Kristen juga gak sama. Kenapa dari 1 juta cuma 2 orang saja yang jadi murid? Karena memang untuk jadi murid dia mesti bayar harga. Murid itu mesti bayar harga, spend waktu bersama dengan Tuhan, berjalan di tempat lembah-lembah kekelaman, dan berjalan dengan Tuhan, dan dia bisa menang bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan pengen. Dan murid-murid ini, mereka kenapa gagal? Karena mereka selalu menuntut tanpa melihat kewajibannya dan kedisiplinannya untuk membayar harga seperti murid. Nah sekarang kita tinggalkan Lukas pasal 15, kita lihat parabel yang lain, kita lihat perumpamaan yang lain dalam Matius pasal 20. Ini hampir mirip, tetapi saya mau lihat, perhatikan saudara lebih cepat lagi. Mari buka Matius pasal 20. Matius pasal 20, saudara nanti baca semua ya, supaya saudara bisa dapat semua pengertiannya. Satu hari ada seorang tuan, ini lambang dari Tuhan. Tuan ini pagi-pagi pergi, saya baca ayat 1, saudara ayat 2, 3 dan 4 kita baca ya. Adapun hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Lihat. Yang jam 7, angkat saya bilang jam 7, dia sudah punya perjanjian, upahnya sedinar sehari. Oke, jam 7. Sekarang bagaimana dengan yang 3, ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4 saudara baca, 1, 2, 3. Nanti kalau saudara membaca semua ayat yang kelima dan seterusnya, maka saudara mendapati bahwa yang harusnya jam kerja jam 7, yang setelah jam 9 tidak lagi ada perhitungan upah. Kalau Anda baca ayat yang keempat dia bilang gini, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. Gak ada perjanjian, gak ada perjanjian 1 dinar sehari enggak. Dia boleh bekerja aja udah kamsia 12 kali tuh. Saya boleh mengikut Yesus saja udah senang. Saya melayani Tuhan aja udah senang. Gitu kira-kira kalau mereka yang pergi ke jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5 sore. Sekarang saya akan, kalau tadi saya akan menyampaikan ada 2 macam murid di dalam perikop ini. Murid yang pertama namanya transactional disciples. Murid yang selalu mengiring Tuhan dengan sebuah perjanjian upah atau hitung-hitungan kalau bangsa orang Indonesia agama. Dia ini Kristen yang hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya udah menabur loh. Mana tuayannya? Tuhan, yang itu menabur sudah. Dan udah lihat tuayan. Aku belum. Transaksional. Dan saudara tahu cerita berikutnya, ketika dia jam 5 baru masuk, yang jam 5 sore baru masuk, 1 jam kemudian diberikan upah. Perhatikan yang bagian ini. Saya nggak tahu kenapa sih dalam perikop ini, kok nggak yang jam 7 dulu dipanggil, kalau jam 7 dipanggil lalu dikasih upah 1 dinar.
dia pasti aman dan pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena dia udah perjanjian, saya akan pagi jam 7 kerja dan jam 5 selesai sampai jam 6. Dan setelah selesai jam 6 aku akan dapat 1 dinar. Tapi dalam perikop itu tidak dikatakan bahwa dia tuh dipanggil jam 7. Kenapa sih perikop itu enggak jam 7 aja supaya tidak ada persoalan? Dengarkan ini, Kristus itu atau Tuhan itu Tuhan yang menguji hati saudara. Dia ngerti Kristen kita ini, murid kita ini murid yang transaksional atau murid yang transformasional. Orang yang sudah mengalami perubahan lewat proses. Nah saudara, orang ini yang dipanggil bukan jam 7 karena Tuhan mau sengaja mengungkap motivasi orang yang bekerja jam 7 ini. Mau dilihat Tuhan, apakah kamu ini mengiring aku ini dengan segenap hati atau kamu cuma menuntut? Kamu orang yang make me your disciple atau kamu orang yang give me. Orang yang selalu menuntut apa yang menjadi haknya. Sekarang perhatikan, jam 5 datang, diberikan, saudara tahu ceritanya di situ, diberikan 1 dinar. Ketika dia lihat dikasih 1 dinar, ini ada 2 ciri yang terjadi. Yang pertama, ini orang-orang yang transaksional. Begitu lihat yang 1 jam bekerja dikasih 1 dinar, dia berharap, karena dia transaksional. Karena dia berharap dapat lebih dari orang yang jam 5. Tapi ternyata Tuhan kasih cuman 1 dinar lagi. Dan kemudian dia mulai marah. Ini ciri murid yang transaksional. Pertama, suka mengeluh. Suka marah. Suka ngambek. Ada gak sih orang Kristen yang suka ngambek? Hah? Ada gak di Bandung? Ada gak? Banyak. Astagfirullah banyak. Aduh, gagal deh khotbah kita pendeta deh. Ada enggak Kristen yang suka ngeluh? Hah? Banyak. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ngeluh. Tuhan, sebenarnya Tuhan aku ini lebih, kalau menurut ukuran aku lebih cantik loh Tuhan daripada dia. Kenapa dia suaminya lebih ganteng daripada aku? Ngeluh. Padahal pilihan-pilihanmu sendiri. Tapi ngeluh. Tuhan, kenapa sih tetangga itu suaminya kok hasilnya lebih banyak, gajinya lebih banyak. Terus ngomong sama suaminya, Pi, kenapa kamu gak kayak tetangga Pi? Kenapa? Tuh Pi lihat gajinya besar. Lihat Pi baru beli TV. Berapa inch? 89 inch. Kenapa kita TV-nya sejak menikah dari dulu 24 inch. Dulu sekarang bahkan selama-lamanya cuma 24 inch. Kenapa kok banding-bandingkan? Farel aja tahu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing ke. Ya mesti kalah. Farel itu loh. Bukan aku. Kenapa sih kok kita tuh suka banding-bandingin? Enggak tahu. Karena dia masih give me. Ini istri yang give me. Itu suaminya stres. Kadang-kadang sampai rontok rambutnya. Sampai gundul. Coba kalau istrinya belajar menjadi Kristen yang make me. Wah saudara, Kristennya beda. Kalau Kristen yang ini suka membanding-bandingkan. Kenapa yang jam 5 dikasih 1 dinar? Aku yang kerja jam 7 sampai jam 6, dia kerja cuma 1 jam. Aku 12 jam, 8 jam. Kenapa? 9 jam. Kenapa sih? Aku gak dikasih lebih banyak. Orang yang mulai membanding-bandingkan, dia selalu jatuh dalam karakter murid yang transaksional. Dan tidak sedikit ketika suami dibandingkan dengan suami orang lain, suaminya juga enggak kalah.
enggak sedikit. Saya sering konseling suami istri, kalau datang ke kantor, istrinya cerita, menurut saudara siapa yang salah? Begitu istrinya cerita, siapa yang salah? Suami. Suami cerita, siapa yang salah? Istri. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau yang masih give me, murid-murid yang transaksional, dia selalu menuntut. Tapi kalau disciples yang atau murid yang transformasional, dia selalu justru rindu memberi. Aku pengen memberi yang terbaik. Suami yang dibandingkan, dia juga gak mau kalah. Dia bandingin yang lain. Mah, lihat mah. Tuh lihat tetangga. Dulu waktu belum menikah dia langsing mah. Iya. Setelah menikah mah punya anak 4. Tapi tetap langsing mah. Kalau kamu mah anak baru 2. Dulu langsing. Kayak gitar, sekarang kayak bass betot. Kenapa mah kok dari dulu langsing kok sekarang langsung? Membandingkan itu membuat luka pasangan kita. Betul apa betul? Tapi berbeda. Ada lagi orang yang tipikal yang berbeda, yakni tipikal anak sulung. Yang Lukas 15 ayat 28-29. Anak sulung ini juga sama, dia komplain. Kenapa komplain? Karena ketika adiknya datang dan bapaknya menyambut dia dan kemudian merangkul dia dan kemudian menjadikan dia menjadi anaknya kembali dan menyembelih lembu, kakaknya marahnya luar biasa. Kenapa aku sudah bekerja lama di tempat ini dan aku setia, aku tidak menghambur-hamburkan punya Bapak, tapi kenapa aku tidak pernah dipotongkan lembu dan kambing? Tuhan, bapaknya bilang gini, anakku, kamu mau potong tiap hari, sok. Sebab apa yang aku punya, itu kamu punya. Saudara, ada Kristen yang kedua, adalah Kristen yang tidak murah hati terhadap dirinya. Perhatikan ini. Satu hari saya itu ditegur oleh Tuhan tentang ayat ini dan ayat yang dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata begini. Hendaklah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Perhatikan ini bukan bukan selfish, tetapi ini belajar mengasihi dirimu sendiri. Karena ayat itu berkata kamu tidak mungkin bisa murah hati kepada orang lain kalau kamu tidak murah hati terhadap dirimu. Saya lahir dari keluarga yang miskin sih enggak, tapi melarat. Maksudnya beda antara miskin sama melarat. Miskin itu di sini, melarat itu di sini, saudara. Di bawah garis kemiskinan. Sehingga waktu jadi kalau orang miskin itu masih bisa makan 3 kali sehari. Saya kecil itu makan dan hidup dalam kemelaratan ini cukup panjang ya. Puluhan tahun saya hidup dalam kemelaratan. Sehingga saya tidak pernah kenal yang namanya makan di restoran. Karena kita biasanya tuh kalau makan, ada makanan di rumah aja itu mewah sudah. Makan 3 kali buat kita tuh mewah. Karena kita makannya cuma kadang sekali, kadang 2 kali. Betapa melaratnya. Lalu setelah itu saya selesai sekolah, selesai kuliah, saya kemudian bekerja. Karena orang tua saya miskin, saya 2 tahun pertama saya bayar utang orang tua saya sampai lunas. Karena gaji saya bekerja 13 tahun sebelum saya keluar jadi pendeta. Saya bayar semua utang saya, orang tua saya bayar semua. Karena gaji saya 10 kali lebih tinggi dari orang tua saya yang udah bekerja 25 tahun. Dia kaget sekali gaji saya besar sekali. Lalu kemudian saya bayar. 2 tahun lunaslah hutang seluruh orang tua saya dari zaman saya kecil sampai saya dewasa. Singkat cerita, udah selesai kita punya uang, saya menikah dengan istri saya. Istri saya dari keluarga yang cukup. Istri saya biasa diajak ke restoran. Makan selalu di restoran kalau weekend. Satu hari saya diajak pergi ke restoran. Mah, ngapain sih ke restoran? Hati saya tuh kalau lihat orang makan di restoran, itu seperti orang poya-poya. Kenapa?
sepertinya mubazir, sepertinya buang-buang duit. Istri saya menolong saya. Saya ini kayak orang ayah anak sulung. Dia bilang, Pak, duitmu kan udah banyak. Apa salahnya kalau kamu belajar mengasihi dirimu sendiri? Kamu belajar roh, coba nikmati. Saya, ya udahlah, karena duitnya juga ada, saya pergilah ke restoran. Begitu saya makan di restoran. Pertama kali saya makan di restoran. Itu rasanya, wah kok enak ternyata di restoran itu ya. Wah ternyata enak banget ya. Ya maklum ya. Jadi saudara yang senasib seperti saya, hari ini saya akan memerdekakanmu. Supaya kau merdeka dari kemelaratan dan kemiskinan itu. Kemarin waktu saya cerita ini kepada salah satu jemaat. Dia bilang gini, Pak, saya itu kayak bapak, ternyata saya ini kayak bapak. Ternyata orang yang kayak saya ini, bekas melarat ini. Dan melaratnya itu, saya ini ahli dalam ilmu kemelaratan. Karena puluhan tahun saya ada di tempat kemelaratan, sehingga saya makan itu di restoran itu. Maaf ya, ini istri saya ada. Saya pacaran 4 tahun, tak pernah beli apa-apa buat istri saya. Tuh kasihan sekali. Terakhir itu makan nasi goreng pun sepiring, cuma satu piring itu. Lalu kita makan berdua. Dia pikir romantis. Enggak, cuma duitnya cuma punya itu. Saking saudara ngerti melaratnya saya. Saudara, satu hari saya mulai belajar step by step. Dan ternyata keluarlah saya mulai mengasihi diri saya sendiri. Oh, di restoran tuh ternyata enak ya makannya. Cuman karena saya nggak pernah ngerti dan aku diberkati Tuhan, tapi nggak pernah mengasihi atau mengasihi diriku sendiri. So that's why bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Setelah saya lihat enak makan di restoran. Setiap kali saya makan di restoran, saya lihat kanan dan kiri saya. Saya suka lihat, begitu ada jemaat atau saya yang kenal. Saya kalau ada meja di sebelah kanan, istri saya kedipin gini kanan. Begitu saya kedip kanan, artinya itu di sebelah kanan ada orang yang kamu perlu bayarin. Waktu dia dibayarin, dia tersipu-sipu. Pak, kenapa saya dibayarin? Kan seharusnya saya kan pengusaha. Emang kenapa dibayarin? Harusnya kan pengusaha bayar pendeta, pret. Sekarang kalau kenapa saya bisa bayarin dia? Karena dulu saya rasakan, wah ternyata ya di restoran tuh enak. Kalau seandainya saya tidak pernah menikmati kayak anak sulung nih, komplain melulu, wah jangan makan di restoran, itu mubazir, itu membuang-buang. Wah saya tidak mungkin bisa mengasihi orang-orang yang di restoran. Dan ada banyak jemaat. Aneh ya, saya makan di restoran. Ada seorang jemaat datang. Pak, saya datang ke gereja di mana Bapak menggembalakan. Kenapa? Karena bapak saya ketika dia ada di restoran, dia pengusaha. Dia kaget, kok ada pendeta tanpa sepengetahuan saya, bayarin saya. Hanya gara-gara dibayarin, dia pergi ke gereja. Padahal dia saya ajak ke gereja, tak pernah mau. Gara-gara dibayarin pendeta. Ternyata pendeta itu baik ternyata ya. Coba kalau saya masih terikat dengan roh kemiskinan dan roh kemelaratan. Mana mungkin. Lalu kalau saya kedipkan sebelah kiri. Itu artinya sebelah kiri ada pengerja atau jemaat yang saya kenal. Wah, saya kedipin maka langsung bayar. Dibayarin istri saya. Kalau saya kedip dua-duanya itu kelilipan itu saudara. Nah satu hari saya mulai menyadari sifat saya yang salah ini. Saudara tanpa saudari itu kita bisa diubah oleh Tuhan. Step by step. Karena ada orang yang murid yang kedua. Murid yang pertama ini selalu ikut hitung-hitungan. Jadi orang-orang yang pertama ini suka hitung-hitungan. Jadi akibat dia suka hitung-hitungan dia kehilangan ucapan syukurnya. Karena dia kehilangan ucapan syukurnya, maka sukacitanya hilang. Seorang hamba Tuhan namanya Stephen Furtick. Dia berkata begini, entitlement begin when the sense of gratitude end. Gratitude begin
when the entitlement ends. Kalau kamu tuh hitung-hitungan, mulai start menghitung-hitungan sama Tuhan, kamu akan berakhir ucapan syukurmu. Kamu akan jadi transactional disciple. Tapi kalau kamu belajar mengucap syukur, kamu itu tahu rasa cukup dalam hidup kamu. Kamu gak pernah menuntut lagi dan kamu belajar bersyukur. Yang kedua, Matius 20 ayat 4, itu transformational atau transformational discipleship. Ini orang yang sudah mengalami perubahan, jalan bersama dengan Tuhan, dan dia melihat bagaimana dia lihat mujizat di tengah-tengah badai. Dia lihat persoalan-persoalan berat dan melihat pertolongan Tuhan di tengah masa sukar. Bukan berarti dia nggak pernah lewat api, dia sudah pernah lewat api. Yang satu terbakar, dia nggak terbakar. Yang satu meledak, dia nggak meledak. Why? Karena dia mau belajar untuk berubah. Murid yang mengalami perubahan. Dia belajar percaya kepada tuannya. Walaupun tuannya tidak janji akan kasih 1 dinar. Tapi dia percaya bahwa tuannya Tuhan yang murah hati. Dan dia berkata, apa yang pantas aku berikan kepadamu, ini bicara pribadi yang tidak kontrak, tidak hitung-hitungan dengan Tuhannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lebih disentuh oleh Tuhan secara private, secara pribadi. Dan dia diubahkan Tuhan. Apabila engkau memilih untuk hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, maka Tuhan akan mengurapi saudara dengan minyak yang namanya minyak kesukaan melebihi orang-orang lain. Dan dengarkan ini statement saya terakhir, pemain musik boleh kembali, waktu saya udah habis. Ini statement saya terakhir sebelum saya tutup. Mungkin saudara berkata, aku mau memberikan kamu upah yang pantas. Upah yang pantas itu dengarkan. Upah yang pantas menurut orang dunia itu pasti lebih rendah daripada standar. Tetapi Tuhan berkata upah yang pantas bagimu dan bagiku. Walaupun kau nggak menuntut, walaupun kau nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi karena hatimu benar, Tuhan berkata aku akan berikan kepada kamu upah yang pantas. Upah yang pantas bagi Tuhan itu adalah hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya orang yang gak hitung-hitungan, dia berkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Ada banyak pengusaha yang bertobat hanya gara-gara waktu makan sama saya, dan saya kemudian saya petik istri saya, kamu bayar duluan. Ibu kemana Pak? Kencing. Saya bilang, memang kencing sih. Kencing tapi mampir ke tempat kasir. Bayar. Hanya gara-gara dibayarin, banyak bisnismen. Dia bilang gini, selama ini kita lihat pendeta itu orang yang tukang minta-minta. Kenapa pendeta kok berubah ya? Saudara, ini bukan masalah pendeta atau bisnismen. Selama hatimu diubah oleh Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu berkat yang pantas. Kalau kamu gak hitung-hitungan, dia akan berkati hidup saudara. Apa yang pantas aku berikan, dan pantasnya Tuhan bagimu, bukan pantas manusia. Bagimu, kau bilang gini, Tuhan, lebih dari cukup, more than enough. Dan itulah hidup berkelimpahan yang Tuhan janjikan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dia udah mengasihi saudara, dia mati di atas kayu salib. Dia berikan segala-galanya. Mari bangkit berdiri.